Apa saja yang bisa membuat kita terluka? Antara lain pola asuh orang tua. Mungkin orang tua yang menuntut, mengkritik, suka membandingkan, mengabaikan dalam rumah yang konflik, atau kita dibesarkan di lingkungan yang membuli kita, atau kita pernah di-abuse, kita pernah dilecehkan. Jadi di dalam hidup kita bisa mengalami pengalaman yang menyenangkan dan juga pengalaman yang menyedihkan atau melukai. Dan selama tidak diproses, ini akan terus menumpuk di hati kita. Bukankah firman Tuhan menuliskan apa yang dari hati terpancar perkataan dan perilaku. Perkataan kita jadi negatif, perilaku kita jadi melukai orang lain. Dan disinilah jadi ada perilaku yang berdosa karena hati kita menyimpan sampah emosi. Kita jadi konflik. Dan luka masa lalu juga itu akan mempengaruhi cara kita memandang diri kita sendiri. Contoh kayak saya bercermin. Waktu saya lihat diri saya, apakah sama seperti yang firman Tuhan katakan? Ili, kamu berharga, kamu punya tujuan. Tuhan sudah taruh potensi. Tuhan mengasihi kamu, Ili. Tuhan mengasihi tanpa syarat. Tapi seringkali kita lihat diri kita, aduh kamu jelek banget, kamu tuh gak punya tujuan. Bener juga kata orang, kamu gak guna. Jadi kita negatif terhadap diri sendiri. Identitas diri kita terluka. Kita jadi membangun identitas palsu. Itu sebabnya yuk kita perlu proses hati kita dan memulihkan luka. Kemudian penyebab yang ketiga sabotase diri adalah standar dunia. Saya percaya setiap orang rindu menjadi versi yang terbaik dari dirinya. Amin. Tapi dunia mendefinisikan versi yang terbaik sebagai yang lebih sukses, lebih kuat, lebih terkenal, lebih sempurna, lebih diterima, yang followernya lebih banyak, yang like-nya lebih banyak. Tetapi Tuhan melihat versi yang terbaik secara berbeda. Versi terbaik dari diri kita bukan menjadi seperti yang dunia inginkan, tetapi ketika kita menjadi seperti pribadi yang Tuhan rancangkan. Tetapi seringkali ada penghalang dalam diri kita. Dan penghalang yang terbesar bukanlah dari luar, melainkan dari dalam diri kita. Tanpa sadar, kita sendiri yang sering mensabotase proses itu. Dan karena natur dosa, maka kecenderungan manusia, kita semua self-centered, hidup egois, tujuannya adalah untuk diri sendiri. Sulit bagi manusia, hampir dikatakan hati manusia tidak ada yang murni dan tulus untuk Tuhan ataupun untuk jiwa-jiwa. Karena dosa, manusia cenderung self-centered. Yang pertama adalah karena dosa. Dan juga karena dosa, manusia cenderung menganggap diri lebih benar, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, memaksa orang lain menjadi seperti yang saya mau. Itu sebabnya terjadi konflik di dalam kehidupan kita karena natur dosa. Yang kedua adalah karena luka masa lalu. Kalau tidak diproses tersimpan di dalam tangki hati kita.